Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer yang diampu oleh Bapak Udinuha MSI. Perkenalkan, saya Siti Munawaroh, NIM 162. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang akad wadiah. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kan kemarin habis lebaran tuh, kayaknya uangku udah habis deh. Aku mau bikin tabungan di bank syariah. Wah, bagus tuh. Tapi di dalam bank syariah ada apa aja ya? Oh, kalau kamu mau nabung di bank syariah, itu nanti petugasnya akan menjelaskan ada 2 tabungan. Yang pertama itu tabungan dalam akad wadiah, dan yang kedua itu ada tabungan akad mudharabah. Seperti itu. Oh, untuk yang akad wadiah gimana ya? Jadi kan tentang akad wadiah. Kata wadiah itu secara bahasa berasal dari kata wada'a yang sinonimnya kata tarka yang artinya meninggalkan. Nah, sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga keamanannya dan keutuhan barang tersebut. Nah, maka secara istilah wadiah adalah penitipan barang, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan atau uang atau barang tersebut, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana mestinya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya. Tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Oh, seperti itu. Kalau untuk dasar hukumnya sendiri gimana ya? Oh, kalau untuk dasar hukum wadiah sendiri itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 85 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat atau titipan kepada yang berhak menerimanya. Nah, kalau dalam hadis, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianati. Hadis riwayat Abu Dawud. Menurut Tirmidzi, hadis ini hasan, sedangkan Imam Hakim mengategorikan hadis ini sahih. Oh, untuk apa tadi? Dasar hukum wadiah ada di surat An-Nisa ayat 58 ya? Ya, benar. Kalau untuk rukun sama jenisnya gimana? Apa aja itu? Oh, kalau rukun wadiah itu ada 4. Nah, yang pertama itu barang yang dititipi, barang titipan. Yang kedua, orang yang menerima titipan. Dan yang ketiga, itu orang yang memberi titipan. Dan yang terakhir itu ijab qabul, sahnya barang yang dititipkan itu. Kalau untuk jenis wadiah itu sendiri ada 2, wadiah yad amanah dan yang kedua wadiah yad damanah. Oh, kalau untuk praktek wadiah dalam perbankan syariah itu gimana ya? Kalau dalam prakteknya kita intip video berikutnya yuk. Baik, selamat datang dan selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi juga Bu. Di sini saya ingin membuat rekening bank syariah. Bagaimana Bu caranya? Baik, dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Dwi. Dengan Bapak Dwi. Baik Pak, jadi kami memiliki produk tabungan akad al-wadiah, di mana akad wadiah ini bersifat titipan ya Pak. Jadi Bapak dapat menyimpan uang atau menitipkan uang di bank dan dapat ditarik kapan saja. Akad wadiah yang dimiliki produk kami adalah akad wadiah yad amanah dan akad wadiah yad damanah, di mana selain menitipkan uang di sini, uang Bapak nantinya akan dikelola oleh bank untuk kepentingan masyarakat. Dengan catatan, uang Bapak
akan dikembalikan utuh. Kemudian Bapak dapat mendapatkan bonus dari pihak bank sebagai imbalan kepada pemilik dana. Nah, untuk fasilitas yang saya dapat jika mendaftar di bank syariah ini apa aja ya, Mbak? Kami menyediakan fasilitas berupa buku tabungan, ATM, dan kemudahan dalam bertransaksi melalui mobile banking atau internet banking. Nah, untuk persyaratan daftar bank syariah ini apa ya, Mbak? Persyaratannya sangat mudah, yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran, rekening, dan KTP atau identitas apa saja, dan menyetorkan uang berupa setoran awal sejumlah 50.000. Itu untuk persyaratannya. Baik, tunggu sebentar Bapak, kami akan memprosesnya. Baik Bapak, ini tabungannya sudah jadi. Terima kasih, Mbak. Ya, pertanyaan yang kedua yaitu apa sih wadiahiyat amanah itu? Wadiahiyat amanah adalah suatu titipan di mana si penerima titipan tidak diharuskan bertanggung jawab atas barang tersebut. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang tersebut selama tidak dari kelalaian atau kecerobohan dari si penerima titipan. Biaya penitipan juga boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab memelihara barang atau aset tersebut. Selain itu, barang yang dititipkan tidak diperbolehkan untuk dicampur adukan dengan barang atau aset lainnya, melainkan harus dipisahkan. Untuk contoh dari wadiahiyat amanah itu sendiri adalah terletak pada produk safe deposit box, di mana nasabah menitipkan barang tersebut kepada bank syariah untuk dijaga dan dipelihara. Dan bank syariah juga boleh untuk menarik fee atau biaya penitipan dari nasabah itu sendiri. Contoh lain dari konsep wadiahiyat amanah selain di perbankan syariah, kita bisa lihat di kehidupan kita sehari-hari. Di sekitar kita itu banyak banget konsep dari wadiahiyat amanah. Misalkan saja ada si A ini bekerja di Jakarta, dia tinggal di Jakarta. Dia punya hewan peliharaan seekor kucing. Nah, berhubung ini musim mudik, akhirnya dia memutuskan untuk pulang kampung. Dia tuh aslinya orang Kudus. Karena dia akan mudik atau pulang kampung selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu, dia tuh khawatir banget dengan keadaan kucingnya tadi jika ia tinggal di rumah, karena tidak ada yang menjaga kucingnya tadi. Maka dari itu dia itu berinisiatif untuk menitipkan kucingnya tadi di tempat penitipan hewan peliharaan, karena dia rasa di sana kucing akan aman dan terjaga ke segala kebutuhannya. Nah, itu juga termasuk konsep dari wadiahiyat amanah. Karena apa?
Si A tadi menitipkan kucingnya di tempat pemeliharaan hewan peliharaan. Di sana, si kucing akan dijaga dan dirawat dengan baik. Si kucing akan terjamin makan dan minumnya dan segala kebutuhannya. Selain itu, tempat penitipan ini juga boleh loh untuk meminta biaya penitipan kepada si penitip setelah nanti kucing itu diambil kembali. Karena apa? Tempat penitipan tadi sudah menyediakan jasa pemeliharaan dan penjagaan hewan peliharaan. Maka dari itu sudah sepantasnya jika tempat penitipan hewan peliharaan tadi untuk meminta biaya penitip, dan itu juga harus dipenuhi oleh si penitip tadi karena kucingnya sudah dijaga dengan baik dan kembali dengan kondisi baik. Yadomana atau sering kita kenal dengan tangan amanah ataupun tangan penanggung adalah pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan ataupun kehilangan yang terjadi pada barang ataupun aset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab penuh atas aset titipan, dan juga pihak penyimpan secara tidak langsung sudah memperoleh izin untuk memanfaatkan ataupun menggunakan aset untuk aktivitas perekonomian ataupun memanfaatkan barang aset menjadi produktif. Tetapi dengan catatan aset akan dikembalikan dengan utuh tanpa ada pengurangan maupun pelebihan. Prinsip ini memperbolehkan penyimpan mencampurkan aset penitip yang satu dengan aset penitip yang lain ataupun aset yang dimiliki oleh penyimpan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari aset titipan tersebut, dan penyimpan bertanggung jawab penuh terhadap aset titipan maupun resiko-resiko dari barang titipan tersebut. Selain itu, penyimpan juga berhak memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa adanya akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Saya memiliki rekening pada simpanan sahabat di KS BPS Kota Budatama, Kota Semarang, dengan saldo rata-rata itu di bulan Januari 2020 ada 10 juta rupiah. Bonus yang diberikan pada anggotanya kurang lebih 5% per tahun, dan presentasi bonus yang diterima kepada anggotanya sekitar 4%. Jadi berapakah yang saya terima setiap 1 bulan? Yaitu kurang lebihnya Rp41.666. Karena gimana, 10 juta kali 5% dibagi 12 bulan, kurang lebihnya ketemu Rp41.600. Saya mempunyai uang 10 juta rupiah, dan saya kebetulan orang pedesaan yang belum ada bank atau sejenisnya ataupun lembaga keuangan yang lain. Nah, di sini saya kebingungan untuk menyimpan uang 10 juta rupiah itu di mana. Nggak mungkin di bawah bantal. Kebetulan saudara saya menawari saya untuk menyimpan uang tersebut dengan akad wadiah yadomana. Kebetulan saya langsung terima
dan saya kasihkan 10 juta rupiah. Berjenjang 1 tahun lebih saya untuk meminta uang tersebut, dan saya dikasih 10 juta. Seterusnya saya dikasih lagi 500.000 rupiah sebagai bonus.